Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GX Fishing. Channel ini membahas seputar dimensi sejarah di Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatifnya dan ambil sisi positifnya. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Joyoboyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Ramalan itu dituliskan ulang oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito. Perkataan "muncul" dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin sebagaimana yang lazim kita ketahui atau lihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Satrio Piningit hanya satu orang saja dan bukan 7 orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi tidak akan mungkin kita dapat mengetahui sosok beliau. Jika masyarakat mengetahuinya, maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati dirinya sebagai seorang piningit, memingit diri. Tanda kemunculannya adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksudkan dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan masif yang menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia, maka banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan. Semua tokoh yang muncul tidak dapat dikatakan sebagai seorang satrio, karena bukan mereka yang menjatuhkan Soeharto. Goro-goro adalah buah karya Satrio Piningit. Kerusuhan Mei tahun 1998 adalah goro-goro yang kedua. Yang pertama terjadi di Makassar pada peristiwa Black September tahun 1997. Ini adalah kota kelahiran beliau. Di kota inilah beliau dilahirkan dan dibesarkan, kemudian pergi mengembara dan berkelana ke seantero penjuru bumi. Ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada di mana-mana dalam ketiadaannya. Maksudnya tanpa diketahui oleh manusia, jin dan setan. Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa sehingga Satrio Piningit disebut juga sebagai orang Jawa. Disebut anak dewa karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah nabi yang penuh misteri. Diyakini ada tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Khidir sudah ada di bumi.
Nabi Khidirlah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh, karena itu Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena itulah Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi yang mengatur rezeki manusia. Sebelum manusia mengenal agama langit Yahudi, Nasrani dan Islam, manusia belum mengenal sebutan Allah. Manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama bumi Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, memuja dewa-dewa. Semua agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajian, sesembahan atau tolak bala yang dilarutkan ke air baik sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada Nabi Khidir karena Nabi Khidir adalah dewa maha tinggi dari semua dewa-dewa yang dikenal manusia. Nabi Khidir adalah peletak dasar semua ajaran agama bumi. Karena Satrio Piningit adalah putra Nabi Khidir, maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusianya disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar setengah abad silam. Kulo kinten, sampun cekap semanten ingkang kulo matur. Wonten klinta-klintunipun, estu kulo nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi nopo ingkang kulo aturaken, wonten manfaatipun kagem panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.